Kami pemuda Sumeneb Gibran sebagai pemimpin muda bangsa ini. Kami pemuda Sumeneb mendukung Gibran. Nah, di sini akhirnya 02 bisa merasakan ya, khususnya Gibran Rakabuming Raka pada waktu debat Cawapres yang diadakan oleh KPU pada tanggal 21 Januari yang lalu. Ya, terkesan lah dari gimmick-gimmicknya, terkesan merendahkan atau menyepelekan dari lawan bicaranya, yaitu Pak Mahfud MD. Ya, apalagi dengan gimmick-gimmick seperti ini. Dan bahkan juga, loh, Anda kan profesor, makanya saya tidak menjelaskan arti pertanyaan tersebut karena ya kurang lebih menyebut Pak Mahfud MD itu adalah bergelar profesor. Menurut saya juga sangat lucu sekali, apalagi juga melakukan gimmick-gimmick mencari jawaban dari Pak Mahfud MD. Di situ menurut saya sungguh terlalu sekali. Nah, akhirnya di sini ya kemungkinan Gibran baru bisa merasakan ya. Di sini bahkan kampanye 02 di Sumeneb Madura pecah. Ya, ini kebalikannya sih. Di sini sangat sepi sekali. Bahkan dihadiri ratusan ribu orang efek Samsul hina Profesor Mahfud MD. Nah, apakah demikian? Di sini memang terlihat sangat sepi sekali di sini. Apalagi ketika berikrar janji Sebagai pemimpin muda bangsa ini. sangat sepi sekali. Nah, tidak hanya di situ saja. Di sini diposting 4 jam yang lalu. Di sini bahkan yaitu juga sangat sepi. Di sini luar biasa, kampanye 02 di Sumeneb pecah sesuai Kang Survei. Pak Prabowo puas dah. Ya, di sini juga terlihat sepi ya di sini. Bayangkan, kalau dilihat, kalau dibandingkan dengan kampanye dari Pak Mahfud MD, menurut saya sangat jauh sekali, sangat jauh. Ketika Pak Ganjar Pranowo atau Pak Mahfud MD, bahkan bukan hanya capres dan cawapres di situ. Istri Ganjar pun ketika berkunjung di suatu tempat di situ bahkan sambutannya juga luar biasa. Tetapi di sini kok sambutannya ya sangat sedikit sekali ya. Apa di sini tidak ada Gibran ya? Akhirnya sedikit. Ya seperti itu. Nah, tetapi yang paling keren lagi, hasil survei di situ bahkan bisa memenangkan satu putaran. Makanya di situ menurut saya yang paling memusingkan ya. Coba kalau dilihat di sini ya. Loh, lihat di sini bahkan ini orang loh, tetapi kayak semut ya. Saking banyaknya di sini. Jadi Ganjar Pranowo di sini bisa-bisa besok ketika 14 Februari, wah bisa-bisa bikin kejutan ya, kejutan yang membuat terkejut lawan-lawan sebelah. Karena dari hasil survei saat ini, Ganjar Pranowo itu diposisikan berada di posisi yang terbawah, jauh bahkan ditinggalkan, yaitu dari elektabilitas Pak Prabowo Subianto bahkan mendapatkan 50% lebih. Nah, di sini bahkan yang cukup mengagetkan yaitu muncul gerakan salam 4 jari bersatunya pendukung paslon 1 dan 03. Di sini menurut saya juga berita yang sangat mengejutkan sekali. Apabila besok memang terjadi 2 putaran, pasti di situ ya semisal Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang masuk di 2 putaran. Di situ pasti pendukung Anies akan masuk ke Ganjar Pranowo, mayoritas kurang lebih seperti itu dari prediksi-prediksi yang ada. Dan begitu juga sebaliknya, misal Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan
masuk di putaran kedua, di situ pasti suara Pak Prabowo Subianto, pendukung-pendukung Pak Prabowo Subianto pasti ke Ganjar. Menurut saya itu sudah pasti. Di media sosial muncul gerakan Salam 4 Jari yang bisa diartikan sebagai bersatunya pendukung Paslon 01 Anies Amin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud. Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, partai pendukung Paslon 02, Prabowo Gibran menanggapi dengan santai. Tidak apa-apa, sesuai pesan Pak Prabowo. Kita kampanye bersih, tidak curang, fair, dan tidak serang personal, kata Grace pada 27 Januari. Masa sih? Nah, di sini ngomong-ngomong tentang Grace, di sini ada kejadian yang menarik di sini. Yaitu di sini panggung kampanye PSI tiba-tiba jebol. Grace Natali bahkan teriak histeris. Di sini Kaisang santai. Nah, bahkan di sini ada garis apa ini ya? Ya seperti itu. Memang pada waktu lalu ketika acara PSI di situ hujan lebat dan semakin lebat akhirnya di sini pun lapangan tergenang air dan tiba-tiba panggung roboh atau jebol. Wow, pertanda apakah di sini ya? Bayangkan. Bukan hanya bapaknya saja pada waktu lalu ketika menarik tali di situ juga tiba-tiba putus, dan di sini ketika acara Kaisang yang dihadiri Kaisang acara PSI di sini tiba-tiba panggung ambruk. Wah, jebol. Di sini panggung kampanye akbar Partai Solidaritas Indonesia di lapangan bola Kedoya Selatan Kebonjeruk Jakarta Barat jebol pada 27 Januari. Berdasarkan pantauan kompas.com, mulanya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina hendak turun panggung setelah menyampaikan pidato di hadapan pendukung serta relawan. Kaisang, Erina, dan beberapa pengawal hendak turun melalui tangga kecil di bagian kiri panggung. Wakil Ketua Pembina PSI Grace Natali bersama petinggi PSI yang lainnya mengikuti Kaisang dan Erina di belakangnya. Kendati demikian, bagian kiri panggung tiba-tiba jebol dan terdengar bunyi seperti kayu patah. Grace spontan teriak histeris, sementara Kaisang tampak santai. Tetapi mereka langsung memundurkan diri. Salah satu orang meminta agar tidak ada lagi yang menginjak area panggung sebelah kiri. Jangan lewat sini, jebol ini, kata salah satu orang sambil berteriak. Ya, seperti itu. Tiba-tiba di sini panggung kampanye PSI jebol. Wah. Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini spanduk yaitu tolak Gibran sudah berada di Kota Malang. Nah, memang pada waktu lalu ada kabar yaitu bahkan spanduk menolak Gibran di sini bermunculan di Jatim dan juga dari Madura. Di sini spanduk menolak calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran bermunculan di Kota Malang. Warga mengaku spanduk itu baru dipasang hari ini. Dari pantauan Detik Jatim pada Jumat 26 Januari, sejumlah spanduk penolakan cawapres nomor urut 2 itu terlihat di wilayah Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang, tepatnya berada di Gapura, Jalan Maharto, Gang 7 dan Gang 5. Di spanduk itu tertulis, yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Dalam spanduk tersebut juga terdapat foto Gibran yang diberi garis miring tanda penolakan. Ya, seperti itu. Di sini bahkan juga ditanggapi ya, yaitu ketika muncul spanduk yaitu kecam Gibran di Jatim. Di sini bahkan juga dari Gerindra, warga Madura tidak seperti itu. Di sini bahkan juga ada berita dari media Indonesia, warga Madura dan Jawa Timur pasang spanduk tolak Gibran. Di sini juga di Gang Muha di sini ada spanduk yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Di sana sambil bertuliskan Gibran. Wow, sungguh kreatif sekali ya. Nah, tetapi selebihnya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, seperti apa besok pada Pilpres 2024 mendatang, tepatnya 14 Februari, kurang 2 minggu lagi loh. Tidak terasa kurang 2 minggu lagi. Makanya di sini ya harus kejar target, kejar tayang. Dan para pendukung-pendukung capres lainnya berharap capres yang didukungnya menang. Ya, tetapi kita memang harus memilih secara rasional ya, capres mana yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Indonesia, program-program apa yang ditawarkan, dan siapa yang dekat dengan rakyat. Menurut saya itu kunci penting, yaitu memilih capres pada Pilpres 2024. Selain program-program, visi misi, juga kita harus memilih track record, dan juga yang paling penting adalah yang dekat dengan rakyat. Ya, kalau kita
puas dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo, ya kita setidaknya memilih yang dekat dengan Presiden Joko Widodo, ya minimal 11-12 lah. Suka blusukan, suka menyapa masyarakat, suka blusukan di pasar dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih pas lah kalau kita ingin mencari pengganti seperti Presiden Joko Widodo. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.